di tengah pandemi seperti ini ya, tapi tetap kalian semua, kita semua lah dikasih kesehatan yang prima, dikasih ASI yang lancar, dikasih ekonomi juga yang bagus. Nah, mungkin banyak ya dari kita tuh yang kayak merasa malam itu enaknya bobok aja gitu. Padahal ternyata ada harta karun. Jadi kalau bisa jangan skip menyusui di malam hari, karena ada harta karunnya menyusui di malam hari ini gitu. Nah, langsung aja kalau gitu kita bahas. Pernah nggak sih kalian tuh kayak merasa capek ya? Mungkin kalau malam karena kita, apalagi untuk mami-mami yang ibu rumah tangga ya, kita udah siang kerja, terus habis itu masih urus anak, masih cuci-cuci, setrika. Mungkin yang working mom juga siangnya udah kerja ya kan. Menurut aku setiap ibu tuh pasti punya ini sendiri-sendiri ya, punya tantangan sendiri-sendiri ya. Dan pastinya kalau malam tuh ya kita capek, kita pinginnya istirahat. Belum kalau ternyata malamnya anak kita tuh rewel gitu ya. Jadi aku dulu tuh sering banget, Marva kan punya kolik ya, jadi terus Marvel juga nggak bisa nyusu sambil tiduran. Jadi aku kalau mau nyusuin Marvel itu harus sama duduk gitu, karena aliran ASI aku juga deres banget kan. Aku harus nyusuin sambil duduk. Jadi mau nggak mau kalau udah Marvel rewel, aku harus bangun dari tidur, harus melek. Karena kalau sama duduk terus sama ketiduran tuh juga bahaya juga kan buat Marvel gitu. Jadi itu benar-benar sangat melelahkan sekali untuk aku. Apalagi kayak malam hari tuh nggak tahu kenapa kalau bangun di malam hari kayaknya lebih susah ya daripada kita bangun di siang hari gitu. Nah, tapi ternyata setelah aku tahu itu ya, menyusui di malam hari itu banyak harta karunnya. Dan menyusui di malam hari itu juga menjadi salah satu tips sukses untuk kita bisa sukses menyusui sampai 2 tahun. Kita bisa lulus mengasuh sampai 2 tahun. Kok bisa? Kenapa sih sebetulnya dengan menyusui di malam hari? Nah, pasti pernah dengar kan kalau misal lakuin power pumping itu lakuin di malam hari, karena hormon prolaktin itu lagi tinggi-tingginya di malam hari. Seperti yang kita tahu, hormon prolaktin itu adalah hormon yang memproduksi ASI. Kalau semisal hormon prolaktin kita lagi tinggi di malam hari ya, hormon yang memproduksi ASI di malam hari itu lagi tinggi-tingginya, dan kita menyusuin anak di malam hari, berarti itu kayak double kill gitu ya. Udah hormonnya tinggi, kita kirim sinyal tuh permintaan, jadinya itu bisa meningkatkan produksi ASI kita gitu ya. Dan itu juga bagus untuk ibu yang working mom gitu ya, karena kalau working mom kan kita pagi sampai sore ya, pagi sampai sore udah nggak ketemu anak nih, udah nggak ada sinyal permintaan langsung dari anak ketika kita menyusui langsung ya. Jadi kita ketemunya sama pompa ya. Kalau udah di rumah, manfaatkan sebaik mungkin untuk menyusui si kecil langsung ya, bukan di dot lagi atau pakai media asap yang lain, tapi langsung. Dan malam hari pun gitu ya, kalian juga harus menyusui langsung gitu. Ini nanti dengan menyusui di malam hari ini yang akan membantu kestabilan ASI kita gitu. Jadi untuk working mom kalian nggak usah takut sebetulnya ASInya nanti bakal kurang, ASInya bakal melorot, ASInya bakal apa-apa, nggak perlu takut gitu. Kuncinya adalah menyusui di malam hari. Jadi untuk working mom ketika kalian pulang ke rumah langsung susuin anak sesering mungkin ya. Anak mintanya nenen berapa kali, udah nenenin aja kayak gitu. Malamnya juga anak kebangun-bangun ya gini. Capek, memang capek, tapi kita harus tahu ternyata dengan kita menyusui di malam hari itu bisa ngebus ASI kita, produksi ASI kita. Jadi capeknya sama akhirnya kestabilan ASI kita untuk kita lulus mengasuh 2 tahun itu setara, worth it untuk diperjuangkan gitu. Jadi jadikan ini motivasi gitu. Aku capek banget loh, anakku bangun minta nenen. Ya udah, kalian kan bisa nenenin sambil tiduran, udah nenenin sambil tiduran gitu ya. Terus habis gitu juga yang kita tahu ternyata hormon prolaktin itu kan bekerjanya berkebalikan sama hormon kesuburan kita. Otomatis kalau hormon prolaktin kita tinggi, hormon suburnya kita pasti rendah. Dan ini bisa sebagai KB alaminya kita. Makanya ibu-ibu yang bingung pakai KB apa ya, terus ibu-ibu yang bingung nih, aduh aku takut nanti waktu lagi nyusuin terus tiba-tiba hamil lagi. Nyusuin anaknya aja sesering mungkin di malam hari gitu ya. Karena waktu kita nyusuin anak di malam hari prolaktin tinggi, dengan kita support terus kita nyusuin, akhirnya prolaktinnya bisa stabil tuh di situ. Jadi itu juga sebagai KB alami kita supaya kita nggak kebobolan untuk anak kedua atau anak berikutnya seperti itu. Yang ketiga, ternyata menyusui di malam hari itu kaya akan triptofan. Jadi ini aku udah kayak kemarin baca-baca juga. Triptofan sendiri itu adalah asam amino yang dibutuhkan sebagai pendukung pertumbuhan si kecil. Jadi ini asam amino yang mendukung pertumbuhan di otaknya si kecil ya. Triptofan ini berfungsi untuk membantu memproduksi hormon
serotonin, dimana kita tahu kalau hormon serotonin itu bisa bikin anak tidurnya nyenyak, terus dia juga bisa memberikan anak rasa nyaman, emosinya lebih stabil, terus kualitas tidurnya pasti lebih baik. Nah, dan ini juga akan mendukung untuk tumbuh kembangnya si kecil itu menjadi optimal. Jadi kita tahu ya, ternyata tuh banyak banget manfaatnya menyusui di malam hari. So, secapek-capeknya kalian udah pulang kerja capek, terus kita misal udah kerja seharian capek, ya memang menjadi ibu itu nggak bisa enak-enak. Aku nggak bilang menyusui itu mudah, aku nggak bilang menyusui itu enak tinggal tancep, enggak. Menyusui itu juga banyak tantangannya, tapi juga menyusui itu banyak manfaatnya ternyata. Di dalam menyusui, ini menyusui langsung ya, bukan pakai botol, bukan pakai media ASID loh. Ketika anak kalian nempel langsung sama payudara kalian, seperti itu ya. Jadi kalau untuk semuanya mama-mama, don't skip menyusui di malam hari gitu ya, karena memang ternyata banyak banget manfaatnya. Selain untuk anak kita, juga untuk kita sendiri, juga untuk lulus mengasihi selama 2 tahun ini. Jadi secapek-capeknya tetap perjuangkan. Nggak usah diinget capeknya, nggak usah kita bayangin aduh capek, tapi inget aja ternyata menyusui di malam hari itu juga bagus untuk tumbuh kembangnya si kecil. Menyusui di malam hari itu bagus untuk perkembangan otaknya si kecil. Menyusui di malam hari itu bisa untuk KB alaminya kita. Menyusui di malam hari itu juga akan mensukseskan kita dalam perjalanan mengasihi hingga 2 tahun. Nah, jadi jangan skip menyusui di malam hari. Terus kalau mami-mami mungkin yang ada pertanyaan nanti, atau mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang mau sharing, kalian bisa WA konsultasi gratis di Mam Uung, ataupun kalian bisa telepon langsung ke Mam Uung, mau DM di Instagram juga boleh. Jadi kami menyediakan konsultasi gratis tanpa syarat apapun. Kalian nggak perlu peminum Mam Uung, nggak perlu beli Mam Uung, nggak perlu harus konsumsi Mam Uung, semuanya bisa. Kita benar-benar akan menjadi sahabat pejuang ASI untuk kalian. Kita yang akan mensupport kalian 24 jam, selalu ada untuk kalian dan siap mendengar cerita kalian dan kita sharing bersama-sama. Oke, itu aja sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mensukseskan untuk menyusui hingga 2 tahun. Bye-bye.